Nah, tadi dikeluhkan ya sejumlah penumpang, aduh kok mahal banget sih nih gitu. Akhir-akhir ini semakin mahal nih ini ternyata. Jadi kalau mau liburan sekarang mikir-mikir banget ya. Iya. Ke luar negeri jangan-jangan malah. Nah, kalau ke negara tetangga, kalau tadi coba deh gimana kita lihat-lihat harga tiket pesawat ya di satu aplikasi gitu ya. Kalau kita bandingkan ke negara tetangga saja kok jadinya jatuhnya lebih murah ya. Ini kalau saya cari nih ke kampung saya ya, Jakarta ke Padang ini paling murah 950.000. Tapi dari Kuala Lumpur ke Padang cuma 360.000. Hampir Cuma 3 kali lipat. 350.000. Wah, mendingan dari situ langsung ke Kuala Lumpur, Malaysia aja ya. Terus kalau dari Jakarta ke Kuala Lumpur tadi aku cek juga masih belum sampai 1 jutaan gitu ya. Nah, kalau dari Jakarta ke Bali atau Jakarta ke Lombok justru harganya bisa lebih mahal, bisa sampai mencapai tadi 1,5 ke atas gitu. Ya memang banyak disoroti juga sama YLKI ya, Naila, bahwa memang banyak sekali sebenarnya pungutan-pungutan yang menjadikan tiket domestik ini menjadi mahal. Seperti adanya tax atau pajak buat aftur, kemudian juga masih adanya pajak buat asuransi jasara harja yang diwajibkan dan dibebankan kepada penumpang domestik, makanya ini menjadi mahal. Betul, karena yang membuat tiket pesawat mahal itu ada beberapa komponen disebutkan oleh pengamat transportasi. Di antaranya yang pertama terkait dengan beban biaya yang ditanggung oleh pihak maskapai. Kemudian yang kedua ada pungutan-pungutan wajib tadi tuh yang dibebankan oleh pemerintah, PPN, iuran wajib, retribusi bandara dan sebagainya. Nah, kalau melihat beberapa komponen ini, mana yang semestinya bisa dikurangi ya biayanya dan bisa dipangkas gitu. Maka dari itu pemerintah membentuk Satgas ya, Gema. Satgas ini nantinya kerja akan seperti apa, lembaga kementerian yang terkait apa saja dan kapan nih tiket pesawat domestik paling tidak bisa segera diturunkan. Iya, memang kalau dari pihak maskapai sendiri sih mengatakan bahwa ini mereka belum pulih nih keuangannya sejak COVID kemarin di tahun 2019, sedangkan pungutan-pungutan ini tetap sama ketika COVID belum ada pemotongan. Jadi di saat inilah mereka mulai mengembalikan uang-uang yang hilang kemarin di COVID untuk mereka tetap bisa terbang, beroperasi begitu ya. Tetapi kan jadinya warga ataupun konsumen yang kena dampaknya ya. Iya, nah makanya jangan sampai menurunkan tingkat daya tarik wisatawan di dalam negeri. Ya, jangan sampai karena harga tiket ini malah tujuannya ke mancanegara, ke internasional penerbangannya. Nah, tadi juga sudah sempat disampaikan oleh beberapa pakar yang mengatakan bahwa sebenarnya tuh seluruh biaya-biaya yang ditanggung maskapai itu hanya 60% katanya. Jadi 70% dari keseluruhan harga tiket yang dibayar penumpang atau begitu ya. Nah, pungutan yang disisipkan oleh pemerintah juga nggak kalah besar, padahal semestinya bisa dipangkas biaya-biaya tadi itu begitu. Untuk penerbangan domestik harga aftur aja dikenain pajak pertambahan nilai sebesar 11% dan 0,25% oleh BPH Migas, sedangkan penerbangan internasional tidak dikenakan sama sekali. Iya, makanya mungkin lebih banyak orang yang lebih mahal sedikit beli tiketnya lebih baik ke internasional saja ya daripada ke nasional, gara-gara ya harga tiketnya cuma beda-beda tipis. Iya, beda-beda tipis banget bahkan ya. Tadi kalau kita lihat misalnya dari tempat wisata deh, tujuan Jakarta ke Bali, Jakarta ke Lombok kok beda tipis nih dari Jakarta ke Bangkok katakanlah seperti itu ya, ke Malaysia ataupun ke Singapura. Wah. Iya, apalagi ini Bangkok juga lagi mulai meningkatkan giat wisatawannya, jadi marah pada ke sana ya orang-orang berlibur ya. Nah, jangan sampai pemerintah ini nanti jadinya kelepasan dan juga malah menutup juga akses wisatawan lokal ke negara kita sendiri gitu ya, ke 38 provinsi ini. Pasti kan masih banyak juga orang-orang yang ingin berkunjung ke sejumlah wilayah di Indonesia, jangan sampai malah jadi terhambat gara-gara ini. Betul, juru bicara Kementerian Perhubungan sudah mengatakan bahwa masing-masing kementerian yang dilibatkan dalam Satgas, ini nantinya kan ada Satgas nih, sedang diminta melakukan pembahasan dan kajian lebih detail terkait bidangnya masing-masing. Nah, kita doakan semoga dengan adanya Satgas ini nantinya bisa menurunkan harga tiket pesawat yang katanya netizen masyarakat umum ini sudah sangat mahal nih, harganya udah nggak wajar katanya. Oke, lalu seperti apa sih langkah yang diambil pemerintah untuk bisa menurunkan harga tiket pesawat? Nah, untuk membahasnya kita sudah bergabung dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno. Selamat siang, Pak Sandi. Oh, siang Naila, siang Gema. Pagi siang. Ya, Pak Sandi, jadi Menko Marves ini kan sudah bilang nih harga tiket pesawat Indonesia disebut termahal kedua di dunia. Nah, saya mau tanya dulu deh sama Mas Menteri, setuju nggak dengan pernyataan ini? Berdasarkan data ya, kita lihat bahwa kita memang
salah satu yang termahal di dunia, dan ada yang lebih mahal negara seperti Brazil, tapi kita melihatnya adalah bagaimana tujuan utama kita untuk memperkuat uh, daya saing industri penerbangan kita sehingga bisa membantu masyarakat dalam mobilitasnya, terutama di sektor kami di pariwisata dan ekonomi kreatif. Jadi kalau kita lihat ini sudah berlangsung cukup lama, dan netizen dan masyarakat parekraf secara luas sudah menyampaikan, mungkin sudah masuk bulan ke-9, dan mereka harus mendapat layanan terbaik dari industri penerbangan dengan harga yang terjangkau. Iya, Pak Sandi, dia kan beberapa pengamat sudah mulai mengidentifikasi ya sebenarnya apa sih yang bikin mahal tiket pesawat di lokal ini. Nah, kalau dari pemerintah sendiri apakah sudah ditemukan nih Pak Sandi, kira-kira apa sih yang bikin tiket domestik ini tinggi sekali dibandingkan internasional? Jadi kita sudah membentuk Satgas, dan Satgas ini akan efektif bekerja mulai hari ini dan akan di bulan Agustus ini mengidentifikasi langkah-langkah utama untuk kita bisa mencapai quick wins. Kemenko Marves bersama Kemenko Perekonomian yang akan melead Satgas ini, dengan juga melibatkan kementerian lembaga, tentunya Kementerian Perhubungan sebagai lead sektor, Kemendagri, SDM, BUMN, Parekraf. Dan kita akan melakukan evaluasi secara rinci dari segi simulasi, perhitungan, dan berkoordinasi dengan stakeholders terkait. Bagaimana kita bisa memastikan harga tiket kita memiliki daya saing. Terutama kalau kita lihat apa inovasi dari segi regulasi yang kita bisa lakukan. Bukan hanya harga aftur, bukan hanya pajak, tapi juga kita lihat kebijakan terobosan apa, seperti pembebasan bea suku cadang mungkin, atau juga penambahan jumlah pesawat, pemberian insentif perizinan, sampai untuk membuka peluang bagi maskapai baru yang memiliki kapasitas menambah jumlah pesawat penerbangan dan ketersediaan kursi. Karena kalau kita lihat ini kan demand dan supply. Selama 9 bulan kita lalui pasca pandemi, ini ada ketidakseimbangan antara demand dan supply. Dan tentunya ditambah juga biaya-biaya operasional lainnya yang mengakibatkan harga tinggi. Jadi kalau kita lihat adanya keterbatasan jumlah pesawat, adanya harga aftur yang belum kompetitif, adanya biaya operasional yang tinggi, bagaimana kita melihat juga pajak dan bea masuk, agar ini juga bisa mendorong industri penerbangan kita yang lebih kompetitif ke depan. Oke, Pak Sandi, tapi kalau kita melihat kata para pengamat ini kan juga ada beberapa komponen yang menyebabkan harga tiket pesawat domestik ini mahal. Di antaranya adalah pungutan-pungutan wajib yang dibebankan oleh pemerintah. Ada PPN, iuran wajib, retribusi bandara, dan sebagainya. Nah, semestinya hal ini bisa dipangkas tidak sih? Dalam kajian kita untuk menghadirkan sebuah industri yang berdaya saing, tentunya pungutan-pungutan atau beban-beban yang selama ini dilimpahkan kepada para penumpang ini bisa kita kaji secara rinci. Apa saja yang bisa kita lakukan efisiensi. Karena kalau kita lihat kan sumber utamanya awalnya adalah ketersediaan pesawat yang belum memadai, sehingga ketersediaan kursi yang rendah. Nah, ini juga kita harus lihat dampaknya kepada biaya operasional yang tinggi. Jadi beban-beban, pajak, dan biaya tambahan ini harus mampu kita lakukan penyesuaian. Tapi kita juga tidak ingin menimbulkan kerugian kepada ekosistem industri penerbangan kita, mulai dari airport sampai juga layanan ground handling, maupun juga keterbatasan infrastruktur lainnya. Saya melihat bahwa di level ASEAN memang tiket penerbangan Indonesia termasuk yang tertinggi. Jadi anekdot yang selalu kita sampaikan itu, ke Jakarta ke Medan itu lebih murah
jika kita singgah di Singapura atau Kuala Lumpur, seperti itu. Nah, maka Ya. untuk kegiatan wisatawan domestik terutama dalam menggerakkan perekonomian, terutama juga dari sisi ekonomi kreatif, kita harus cermat melihat pos-pos biaya ini agar lebih efisien untuk masa depan, terutama dari jangka pendek ini, apa saja yang bisa kita lakukan di dalam pengkajian daripada pos-pos biaya. Oke, Pak Sandi, untuk Satgas ini siapa saja Pak stakeholder yang dilibatkan dan efektif bekerjanya ini mulai kapan kira-kira Pak? Kita sudah melakukan kick off 3 minggu yang lalu dan efektif bekerjanya Agustus 2024. Seperti yang tadi saya sampaikan, Kemenko Marves, Pak Luhut dan Pak Erlangga di Kemenko Perekonomian akan co-lead, akan memimpin bersama, dan yang akan dilibatkan tentunya lintas kementerian lembaga maupun juga instansi terkait, mulai dari Kemenhub tentunya, Kemendagri, Kementerian SDM, BUMN, Kemenparekraf, kita lihat juga maskapai penerbangan, juga dari segi pengelola bandara, maupun juga paket-paket wisata seperti apa yang kita harus berikan sehingga ada semacam cross subsidi gitu. Misalnya harga tiket yang cenderung lebih mahal bisa dikompensasikan dengan paket wisata yang lebih terjangkau harganya. Nah, dengan pendekatan seperti 360 derajat ini, maka kita harapkan biaya perjalanan terutama untuk wisatawan dalam waktu 3-6 bulan ke depan ini bisa lebih diefisiensikan. Baik Mas Andi, tadi Anda katakan mulai bulan Agustus begitu ya akan dilakukan identifikasi langkah-langkah lintas kementerian dan lembaga serta evaluasi akan seperti apa. Namun yang paling mungkin untuk dilakukan dalam waktu jangka pendek ini seperti apa Pak Sandi untuk bisa mengembalikan geliat wisata dalam negeri lagi? Ada 9 langkah yang bisa kita lakukan sebagai quick wins ya, sebagai hal-hal yang cepat. Pertama, dengan pembentukan Satgas ini ada evaluasi biaya operasional pesawat, juga ada penguatan kebijakan konektivitas dan persaingan usaha. Kita bisa juga mengajak stakeholders agar melakukan penyesuaian kebijakan tarif batas atas misalnya untuk dikaitkan dengan kepadatan rute, juga beberapa paket-paket promo seperti Garuda telah meluncurkan paket promo kalau ke Bali ini yang paling mahal untuk wisatawan, yaitu berangkat Kamis pulang Minggu, mungkin paket promonya itu bisa berangkat Minggu pulangnya hari Rabu gitu. Jadi dengan beberapa pendekatan juga kita mengevaluasi misalnya pemberian insentif dari destinasi wisata super prioritas, penyesuaian penyediaan aftur sehingga beberapa double charge yang selama ini dirasakan memberatkan, dan juga harus dievaluasi dari segi pembebanan suku cadang biaya masuknya, karena ada beberapa suku cadang ini walaupun tidak kita impor dalam keadaan baru atau dalam keadaan yang sudah direkondisi, ini harus diberikan sebuah insentif agar tidak membebani ongkos biaya pemeliharaan untuk pesawat tersebut. Jadi ini Satgas sudah banyak yang dibentuk ya, Satgas-Satgas, tapi Satgas ini menunjukkan keseriusan pemerintah untuk menurunkan harga tiket pesawat sehingga masyarakat tidak terbebani. Baik, kita akan nantikan bersama ya Pak Sandi langkah konkretnya. Semoga semua warga Indonesia akan semakin semangat nih untuk berlibur di dalam negeri saja. Terima kasih Pak Sandiaga Uno selaku Menteri Parekraf sudah bergabung bersama kami. Selamat kembali beraktivitas Pak Sandiaga. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.